Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى اللهم اغفر لنا ذنبنا كله اللهم اغفر لنا ذنبنا كله اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Di pagi yang mulia ini kita lanjutkan halaqah majlis bersama tafsir Al-Munir, tafsir surah At-Takatsur. Mudah-mudahan kita tersambung dengan pengarang tafsir ini, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala, dan tersambung dengan guru-gurunya juga di Syam, di mana-mana, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita baca ayat ini ya, ayat pendek, surah pendek terdiri pada 9 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم اللهم اجعلنا لنعمائك من الشاكرين. Alhaakumut takatsur. Kebanyakan kamu lalai disebabkan urusan kemegahan, harta benda, anak pinak dan lain-lain. Ayat ini ayat kenyataan, jumlah khabariyah, tapi maknanya larangan. Kamu jangan lalai, itu maknanya. Jangan lalai disebabkan kemegahan, disebabkan harta benda, anak pinak dan kerja-kerja yang lain. Tapi ternyata kamu lalai juga. Kalau insan itu tak lalai, berarti masjid ini mesti penuh. Kalau orang tak lalai, berarti Quran mesti pegang. Tapi lalai. Ayat kenyataan, jumlah khabariyah berbentuk cerita, tapi maknanya melarang. Alhaakumut takatsur. Kamu jangan lalailah. Itu artinya. Jadi bahasanya bahasa lembut. Bukan dicakap kamu jangan lalai, bukan macam itu. Itulah salah satu bahasa kalamullah. Bahasanya sangat lembut. Subhanallah. Alhaakumut takatsur. Kamu ini dilalaikan oleh keinginan ingin kepada kemegahan dalam bidang harta, dalam bidang pangkat, dalam bidang populariti dan lain-lain. Karena pangkatnya, karena hartanya, karena rumahnya, karena keretanya, dia lalai. Karena anaknya, karena cucunya, karena keluarganya, dia lalai. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu pergi ziarah kubur. Apa maknanya ini? Orang itu akan lalai sampai dia mati. Dah mati,
baru terbangun. Kata Sayyidina Ali, an-nasu niyam wa iza matun tabahu. Manusia ini tidur, dah mati baru terbangun dari ketidurannya. La haula wala quwwata illa billah. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu berziarah kubur. Artinya apa? Di kubur itu singgah sekejap saja, ziarah saja. Proses sesudah alam kubur lagi lama, lagi susah. Kalau dalam kubur itu ziarah, dalam perut bumi itu ziarah, singgah sekejap. Dalam bahasa Arab, transit itu pun ziarah juga. Transit, ziarah, singgah. Kalau dalam kubur itu singgah, mungkin dalam kubur ada yang sudah ribuan tahun, ratusan tahun, puluhan tahun. Ayah kita, mak kita, datuk nenek, dah berapa tahun sudah meninggal. Mereka itu ziarah saja di kubur itu. Nanti tiba giliran kita masuk kubur, singgah sekejap saja dalam kubur itu. Kalau dalam kubur itu singgah, di atas bumi ini macam mana? Kalau dalam kubur itu singgah sekejap, ziarah, hidup di dunia ini macam mana? Kalau orang itu dalam kubur 1000 tahun, 2000 tahun, hidupnya 100 tahun contohnya, sebelum dia masuk kubur. Yang 100 tahun itu dibandingkan dengan 1000 dan 2000 tahun, sekejap. Jadi dunia ini sekejap. Ini salah satu message dalam ayat hatta zurtumul maqabir. Kamu masuk kubur itu ziarah, singgah saja. Jadi di dunia ini separah itu tidak ada, 1/10 itu tidak ada, 1/100 dalam kubur itu tak ada. Belum lagi di padang mahsyar nanti yang selalu disebut berdasarkan beberapa hadis dan nas juga, padang mahsyar 50.000 tahun. Subhanallah. Nabi yang paling panjang usianya Nabi Nuh alaihissalam. Dalam ceritanya pernah ditanya Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, macam mana Nabi Nuh itu hampir 1000 tahun atau sekitar 1000 tahun umurnya. Ditanyalah Nabi Nuh, Nabi yang panjang usianya, macam mana kira-kira hidup di dunia ini yang 1000 tahun itu, ataupun yang hampir 1000 tahun. Kata Nabi Nuh, macam masuk rumah ada 2 pintu, di depan 1, di belakang 1. Di dunia ini masuk dari pintu depan, keluar ke pintu belakang, itulah dia. Itu pun masih diabaikan, masih disia-siakan. Itu maka dilarang di sini, jangan diabaikan, jangan sia-sia, jangan lengah. Kalla saufa ta'lamun. Kalla, jangan seperti itulah, ubahlah sikap Anda itu. Jangan begitulah. Cukuplah lalai itu. Saufa ta'lamun. Kamu akan tahu akibatnya nanti. Akibat kelalaian kamu akan tahu. Summa kalau saufa ta'lamun. Diulang-ulangnya. Apa maknanya? Pentingnya benda ini. Ini suatu penegasan. Summa kalau saufa ta'lamun. Lantas kamu jangan lalailah, kamu akan tahu nanti akibatnya. Kalla, jangan begitu. Kalla yang ketiga ini. Hebatnya kalamullah ini, orang Arab ya, orang yang ada ilmu bila baca ayat ini takut, gemetar dibuatnya. Di antara ayat kalamullah yang sangat menakutkan orang yang membacanya, yang memahaminya. Kalla saja 3 kali. Jangan begitu. Jangan begitulah, sudahlah. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalaulah kamu tahu dengan ilmu yakin, ilmu orang ini tak yakin,
Orang tuh tak yakin, kalau dia yakin dia tidak akan lengah dan lalai. Rasulullah dalam hadis berkenaan dengan sholat fardu berjamaah di masjid ya, kalau orang itu tahu katanya mereka mesti datang walaupun merangkak. Ternyata di zaman Rasulullah si buta pun ke masjid, si sakit pun ke masjid, sehingga orang yang sudah nazak ke masjid juga pergi juga sholat maghrib, belum habis sholat meninggal di masjid. Subhanallah. La tarawunnal jahim, akibat kamu lalai itu kamu akan menyaksikan neraka jahim, kamu akan masuk neraka. Lalai itu akibatnya mendedahkan diri ke azab neraka. Kita dah cakap sebelum ini ya, rata-rata surah ini tentang hari kiamat, tentang neraka, tentang azab. Surah sebelum ini Al-Qari'ah, Al-Adiyat, Al-Zalzalah memperingatkan kita tentang hari kiamat, tentang azab Allah. Thumma latarawunnaha ainal yaqina. Latarawun diulang-ulangnya di sini. Latarawun. Dalam ayat 3, 4 dan 5 tadi diulang-ulangnya ta'lamun. Kalla. Itu maka Imam Syafi'i cakap, perhatikan bahasa Al-Quran itu katanya. Kalau tidak singgah di hati. Tapi kalau diperhatikannya, bahasa Al-Quran itu, mesej Al-Quran akan singgah di hatinya, akan mengubah cara hidupnya. Seperti berubahnya cara hidup masyarakat di zaman Rasulullah dari gelap kepada terang, dari kufur kepada iman, dari syirik kepada iman. Berubah karena mereka paham. Ayat itu melekat di hati mereka. Nah, perhatikan di sini ya. Ayat 6 dan 7 diulangnya latarawun. Tsumma latarawunnaha ainal yakin. Kemudian kamu akan menyaksikan sendiri dengan ainul yakin azab itu. Dah berada di dalam barulah tahu. Itu maksudnya. Dah masuk neraka karena kelalaian baru terasa. Ayat 8, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nanti di hari pembalasan, di hari akhirat, kamu akan ditanya tentang nikmat Allah. Kamu tinggal di mana? Oh, saya ini orang Brunei. Negara Islam. Oh, negara Islam. Masjidnya macam mana? Masjidnya besar, baikon, terang, fasilitas cukup. Quran lebih ramai daripada jemaah, lebih banyak daripada jemaah. Kereta ada, jalan mulus. Masjid jauh kah? Dekat. Banyak pilihan. Akan ditanya nanti itu. Ada wakil setiap rumah ke masjid sembahyang subuh? Ada, alhamdulillah. Anak dibawa, alhamdulillah. Cucu diajakkan untuk mencintai rumah Allah? Diajak, alhamdulillah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat yang diberikan Allah. Nikmat sehat badan, nikmat organ, nikmat anggota. Organ itu tidak dapat dinilai harganya. Anggota badan itu kaki sampai kaki sebelah, berapa nilainya? Tangan sebelah, mata sebelah, telinga sebelah. Akan ditanya, mata digunakan untuk apa? Maka kebanyakan manusia nanti di sana menangis. Majoriti manusia di hari kiamat menangis karena bab mata saja. Bab mata saja. Karena menyalahgunakan mata. Tidak suka tengok ayat kalamullah. Katanya di antara orang yang tidak akan menangis di sana, majoriti manusia menangis, bising hari kiamat itu karena tangisan.
Air mata menjadi sungai, menjadi laut. Belum lagi air mata keringat lagi, belum lagi air keringat karena panasnya, air mata karena menangis. La haula quwwata illa billah. Yang tak menangis orang yang muhasabah diri, tahu dia dirinya banyak kelemahan, lalu dia menangisi dirinya sebelum menghadap Allah. Tangisannya waktu dia insaf, sedar, waktu dia muhasabah, menghajutkan dosanya, nanti tidak akan menangis lagi di sana. Yang kedua, yang tak menangis orang yang bila dia terlihat yang haram, terjumpa haram, dialihkan pandangannya. Bila terjumpa yang haram, di luar kah, di screen kah, dia tak mau tengok. Itu tidak akan menangis. Yang ketiga, orang yang bertugas katanya di front keselamatan, orang lain tidur malam hari, dia menjaga keselamatan bangsa dan negara. Bertugas menjaga keselamatan di pejabat kah, di manakah, di institusi kerajaan kah, di manakah. Itulah diantara kebanyakan manusia menangis karena menyalahgunakan mata, tak ingat nikmat. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat Allah. Inilah ya makna ringkas daripada surah Takasur ini. Artinya jangan lalai, sudah diperingatkan di sini, jangan termasuk golongan yang lalai, tetapi kebanyakan manusia itu lalai. Boleh kita kaitkan dengan surah Al-A'raf yang selalu kita sebut ya, kategori yang lalai di sana, yang lengah. Sudah sering disebut, patutnya ayat ini ditulis besar-besar, lekatkan di dinding, baca hari-hari dengan anak istri, peringatkan mereka supaya terselamat. Lihat suratul A'raf halaman 174. Coba cari di sana, ayat ini sudah selalu disorot. Ayat nomor berapa tuh yang berkenaan dengan manusia yang lalai? Halaman 174, ayat nomor berapa? Halaman 174 surat Al-A'raf. Ayat ini mungkin dah puluhan kali disebut, diperingatkan. Ayat nomor berapa kira-kira? Kata yang di depan 179, kata yang di belakang samakah? Tengok, lihat ayat 179, boleh kita baca pelan-pelan, mudah-mudahan jadi obat di hati, singgah di hati ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad zara'na li jahannam walaqad zara'na li jahannam ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام أولئك كالأنعام أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أولئك هم الغافلون أولئك هم الغافلون. Message yang penting itu boleh dibaca 10 kali, 20 kali, 100 kali supaya lekat di hati. Ini kaedah Rasulullah baca Quran, kaedah sahabat baca Quran. Jangan baca sekali belum lekat, pindah ke ayat berikutnya. Message yang penting yang mau di highlight boleh dibaca sambil meresapi menghayatinya. Allah telah memperuntukkan untuk ahbuan neraka jahanam itu majoriti jin dan manusia. Majoriti. Silapnya
hati tak berfungsi untuk memahami kalamullah, memahami agama. Itu kemarin kita cadangkan doa Rasul kepada sahabat, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ini sesuai ini. Yafqahun, faqih. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Boleh kita berdoa, Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihni fid din. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tapi sakit matanya bila tengok halaman mushaf Al-Quran. Tengok skrin sehat, ceria. Skrin yang bukan Quran lah ya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ada telinga, bukan mencari majelis ilmu, bukan mendengar ceramah-ceramah yang mengubah cara hidupnya. Ulaika kal an'am. Manusia seperti itu sama dengan kambing, kerbau, lembu dan unta. Unta tidak ada akal, kambing tidak ada akal, kerbau tidak ada akal. Ini bahasa Al-Quran ya. Balhum adal, malah lebih lagi. Siapa mereka itu? Ulaika humul ghafilun. Mereka lah yang lengah dan lalai. Lalai disebabkan faktor-faktor yang disebutkan dalam surah Takasur tadi. Harta, anak, pangkat, popularity dan lain-lain. Mudah-mudahan Allah merahmati kita ya. Ini mukadimah saja, baru kita baca lagi terakhir surah Takasur. Mudah-mudahan setiap kali dibaca ada kesannya dalam hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul azim. Disunatkan berdoa waktu membaca ayat terakhir, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat Allah. Disunatkan berdoa, ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna li na'maika minasyakirin. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang mensyukuri nikmat-Mu. Jangan nanti nikmat itu merupakan masalah sama aku. Nikmat rumah, nikmat kereta, nikmat duit, kusyukuri dengan maksimum ya Allah. Jangan menjadi masalah nanti di hadapan-Mu ya Allah. Amin rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Allahumma ighfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyata wa sirrah. Allahumma ja'alna li na'maika minasyakirin. Allahumma ja'alna li na'maika minasyakirin. Allahumma ja'alna li na'maika minasyakirin. Allahumma ja'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina wa jala'a humumina wa ghumumina. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna ya karim. Allahumma ja'al al-Qur'an al-azima hujjatan lana la 'alaina. Allahumma ja'al al-Qur'an al-azima hujjatan lana la 'alaina. Allahumma ja'al al-Qur'an al-azima hujjatan lana la 'alaina ya mujibas sa'ilin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.